Halo Sobat TKL. Pertama-tama saya mau perkenalan diri dulu nih. Saya Habibie Zakwan sebagai host acara atau podcast hari ini. Pertama kita kedatangan tamu nih. Boleh Kak perkenalkan Kak? Oke, perkenalkan nama saya Lucy Angelia. Saya di sini jabatannya sebagai Direktur Utama UKM Bisnis Kampus. Oh, jadi dipanggil apa Kak? Saya dipanggil Ya. Lucy aja. Oke. Jadi pertama Kak nih mungkin perkenalan singkat dari Kakak lah. Kalau misalnya singkat dari diri saya sendiri. Iya Kak. Kalau saya sendiri Lucy Angelia, saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2023. Iya Kak. Puji Tuhannya tahun ini saya diamanahkan sebagai Direktur Utama UKM Bisnis Kampus. Selain itu juga saya juga mengemban tugas juga kan sebagai mahasiswa di semester 5 ini yang memang cukup banyak lah. Oh iya Kak, gitu ya. Jadi mungkin Kakak boleh ceritain sedikit lah gimana sih kuliah di manajemen tuh Kak, sama dosen yang favorit atau matkul yang Kakak senangin gitu lah. Oh, kalau misalkan perkuliahan saya selama beberapa tahun ini kan, saya kan udah semester 5 nih. Sebenarnya kalau matkul yang menarik itu banyak ya, karena kan saya kan manajemen dan saya konsentrasinya di bagian pemasaran. Iya Kak. Kalau misalkan di konsentrasi pemasaran sini, mungkin saya rasa lebih cocok sebenarnya dengan diri saya karena memang saya hobi berinteraksi ya kan, saya hobi komunikasi. Jadi juga. kayak sosial gitu ya Kak? Ya. Terus kayak jiwa-jiwa ekstrovert ada di saya. Gitu sangat kan. ya Kak. Iya, benar. Terus juga selain saya juga komunikasi juga, memang saya memang suka nih dengan dunia bisnis gitu kan. Emang udah tertarik dari kemarinnya? Benar, udah tertarik banget dengan dunia bisnis. Jadi memang di manajemen sendiri saya itu nggak hanya belajar untuk gimana cara mengelola, tapi saya juga belajar mengenai apa itu bisnis dan gimana cara mulainya gitu. Jadi Kakak banyak belajar lah selama ini ya Kak? Iya benar. Terus juga terkait matkul yang mungkin favorit ya, sebenarnya semua matkul itu sebenarnya bisa jadi favorit, tapi tergantung lagi sama kemampuan dari kita gitu kan. Cuman kalau di manajemen kan banyak konsentrasi ya. Iya Kak. Nah kalau saya sih memang senangnya di bagian pemasaran. Jadi semua matkul memang saya sukai aja. Emang iya, emang gitu ya Kak. Jadi saya mungkin boleh bertanya dari perjalanan Kakak lah sampai sekarang jadi Direktur Utama. Oh, ini mau perjalanannya pas saya dari maba atau dari maba tapi agak disingkat gitu boleh Kak? Oh, iya. Kalau misalkan perjalanan dari saya jadi maba dulu, saya ingat sekali saya jadi masuk ke anggota BK itu Kak. Saya ikut temen. Oh. Ceritanya gitu. Jadi diajak-ajak gitu ya Kak? Diajak-ajak gitu. Terus saya dengar kayak UKM Bisnis Kampus nih. Nah, menarik juga. Namanya udah dari namanya juga udah keren kan, Iya, Bisnis Kampus Bisnis kan. Kampus. Nah, sesuai juga dengan passion saya tadi. Saya memang berminat di bisnis. Jadi saya coba ikut, saya coba join. Waktu itu saya cuma jadi anggota aktif. Terus karena saya udah ikut beberapa program kerja yang dilaksanakan pada saat itu, saya tertarik, saya jadi pengurus. Nah, pas jadi pengurus itu saya jadi staf HRD waktu itu. Oh, HRD Kak? Karena kenapa waktu itu saya pilih jadi staf HRD, karena memang sesuai lah dengan diri saya. Saya suka berinteraksi, saya suka komunikasi. Iya, emang cocok di kakaknya ya HRD-nya. Iya, saya juga suka ngobrol sebenarnya. Gitu. Jadi cocok banget. Jadi saya coba untuk jadi staf HRD. Waktu itu saya bimbing ada 7 maba waktu itu dengan saya untuk dilatih juga jiwa kewirausahaannya, juga dikembangkan jiwa kewirausahaannya sampai pada akhirnya saya diamanahkan sebagai Direktur Utama. Oh, oke Kak. Mungkin kontribusi, mungkin Kakak merasa ada kontribusi di FEB ini, boleh nggak ada diceritakan sedikit atau gimana? Kontribusi ke BK juga boleh Kak? Kalau misalkan kontribusi di FEB ya, sebenarnya kalau jadi mahasiswa, kalau misalkan kita kontribusi ya, kita nggak harus yang kayak gimana-gimana sih. Sebenarnya kita udah belajar giat aja itu udah bagian dari kontribusi ya. Iya, kan? Karena kalau misalkan mahasiswanya pinter, pasti berdampak juga kan buat FEB-nya juga. Bener, sesuai dengan visi misinya. Terus juga kamu aktif di ikut kegiatan organisasi, itu sebenarnya udah bagian dari kontribusi kita di FEB. Jadi kita mahasiswa ini nggak hanya cuman kuliah pulang gitu kan. Bener, Kak. Nah, kuliah belajar. Tapi kalau bisa selama kita kuliah ini kita benar-benar memanfaatkan waktu, memanfaatkan apa yang udah disiapkan lah sama fakultas kita gitu kan, kayak ikut organisasi, terus juga mungkin ada beberapa seminar gitu yang mungkin kita coba ikuti gitu kan.
Karena selain kita bisa kontribusi langsung ke FEB, kita juga nambah nih pengalaman kita ya kan, mungkin juga dari pengembangan soft skillnya ya kan, dari mungkin soft skill kayak public speaking, jiwa kepemimpinan, itu juga sebenarnya berdampak buat kita. Jadi kita nggak hanya kontribusi ke FEB doang, tapi apa yang kita kontribusikan itu bermanfaat buat diri kita sendiri lagi. Gitu ya, kerennya Kak. Iya. Jadi setelahnya mungkin pendapat Kakak tentang bisnis kampus nih sebagai wadah dari prodi manajemen ataupun dari FEB nih Kak, tentang kewirausahaan itu tuh gimana Kak? Oh ya, benar banget. Karena kan tujuan dari FEB sendiri itu kan sebenarnya ingin menciptakan wirausaha ya. Iya, Kak. Karena kalau misalkan kita bisnis kan nggak hanya kalau kita keluar dari sini nggak harus kita jadi pekerja ya kan. Iya. Nah FEB sendiri mau cetak jiwa wirausaha. Jadi kita yang buat lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Benar, Kak. Ya kan? Nah melalui organisasi bisnis kampus ini sesuai dengan namanya bisnis kampus, kita nih merupakan wadah pengembangan kewirausahaan. Jadi kami di organisasi ini, terutama untuk mahasiswa FEB, kita dilatih bagaimana cara memasarkan produk, bagaimana cara bikin laporan keuangan, terus juga kami di FEB ini mungkin kalau di kampus biasanya kita cuma belajar teori ya. Iya, nah, tapi kalau di bisnis kampus nih kita ada praktek langsungnya. Jadi nanti mereka bisa belajar kayak gimana cara menangani konsumen ya kan. Karena itu kan konsumen ini kan banyak karakternya ya. Jadi mereka harus ya bisa lah ngobrol juga, terus komunikasinya juga. Karena juga kalau bisnis tuh komunikasi sangat penting ya. Iya Kak. Berarti intinya kayak di BK ini benar-benar wadah yang cocok lah ya buat praktik kewirausahaan gitu Kak. Benar, jadi ibaratnya di BK ini sebenarnya wadah untuk pengembangan diri dan untuk belajar gitu kan. Jadi memang relevan lah dengan visi misinya yang di FEB sendiri untuk mencetak wirausahaan. Iya, Kak. Dan mungkin kalau misalkan abang sendiri cari tahu ya, banyak sekali dari alumni BK yang memang udah punya usaha sendiri. Iya. Udah banyak ya Kak? Udah banyak, karena memang itu juga tujuan dari organisasi ini dibentuk gitu kan. Oke Kak. Nah, jadi mungkin pendapat Kakak lah tentang collab antar jurusan gitu Kak. Maksudnya collab kayak gimana nih? Kalau collab nih misalnya di BK nih kan nggak cuma satu prodi kan Kak? Kan ada banyak prodi gitu kan. Dan juga mungkin di akuntansi dan manajemen tuh tujuannya berbeda kan Kak? Jadi menurut Kakak pandangan pribadi mereka disatukan di BK tuh itu benar-benar cocok atau gimana Kak? Oh cocok sekali, karena kan memang di manajemen itu kan saya kan sendiri mahasiswa manajemen ya. Kalau manajemen sendiri itu kan memang fokusnya di POEC gitu kan, kayak perencanaan, organizing, accounting and controlling kan. Tapi kalau misalkan di akuntansi itu penting juga buat dalam bisnis, karena mereka butuh laporan keuangan yang memang terstruktur ya kan, yang memang kita pelajari di bagian akuntansi ya kan. Dan dalam bisnis laporan keuangan itu penting banget. Jadi kita nggak hanya jalankan bisnis doang, nggak hanya jual doang, tapi kan laporan keuangan tuh penting buat kita menganalisis ya kan. Nah, kayak ada kerugiannya, keuntungannya atau segala macam ya kan. Terus juga kita bisa bikin strategi kalau misalkan kita punya laporan keuangan. Nah, terus kalau misalkan kayak Ekopem sendiri, gimana sesuai dengan ekonomi pembangunan ya. Penting juga karena memang kalau ekonomi pembangunan sendiri itu melihat perkembangan ekonominya secara lebih luas ya. Jadi mungkin kalau nama bisnis sendiri itu kita nggak harus berfokus pada mendapatkan keuntungan buat diri kita, tapi juga berdampak berdampak luas lah gitu kan. Jadi kayak saling melengkapi gitu ya. Iya, jadi saling melengkapi. Jadi antar jurusan ini juga saling melengkapi. Kayak misalkan tambah lagi ekonomi Islam ya kan. Ya kalau misalkan ekonomi Islam sendiri penting ya bagaimana kita menjalankan bisnis yang memang halal gitu kan. Terutama di Indonesia sendiri yang memang mayoritas muslim ya kan. Jadi kolaborasi antar setiap jurusan itu memang penting banget gitu kan. Karena kita nggak bisa belajar hanya dari satu ilmu aja. Kalau kita belajar itu harus dari banyak aspek. Benar. Mungkin udah Kak. Mungkin setelahnya saya mau nanya ini Kak, kan tadi Kakak udah ceritain semua panjang lebar masalah direktur, masalah peran kolaborasi segala macam. Nah ini saya mau nanya gimana Kakak bagi kuliah sama organisasi juga? Kan kadang kan iya Kak. Iya benar-benar. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Iya Kak. Kalau misalkan kuliah sama organisasi
sih jujur saya prioritas utamanya tuh bagaimanapun sebagai mahasiswa adalah kuliah. Iya Kak. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya bagaimana cara manajemen waktunya, pas saya jadi pengurus atau menjadi direktur sekarang, saya bagi nih, misalkan tugas saya kan di kuliah itu memang saya selesaikan lebih dahulu. Jadi kalau misalkan memang ada tugas yang penting banget, urgent banget, itu saya pastikan tugas di kuliah itu selesai. Terus juga nggak asal selesai gitu kan, tapi pasti buat dicek detail-detailnya kan. Terus juga setelah itu baru saya fokus nih organisasi gitu. Terus kalau misalkan saya bagi waktu untuk belajar juga sebenarnya bisa-bisa aja. Saya misalkan pagi ini mungkin kayak sekarang kan, sekarang saya fokusnya di organisasi ya kan. Terus nanti malamnya abis ini saya fokus di tugas saya gitu kan. Ya mungkin memang kalau misalkan kita ikut banyak kegiatan pasti ada sesuatu yang dikorbankan ya kan. Yang kita korbankan pasti jam tidur ya kan. Kita nggak bisa bohong dari itu. Iya benar. Karena tidur saya juga agak kurang, tapi nggak apa-apa, selama saya jalanin saya seneng kok gitu kan. Banyak senengnya, banyak manfaatnya. Jadi selama saya jalankannya seneng, meskipun konsekuensinya saya kurang tidur itu nggak masalah buat saya. Ya gitu ya Kak. Jadi sepanjang itu tuh mungkin visi dari bisnis kampus tuh gimana sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau visinya dari bisnis kampus yang itu pasti kita di pengembangan mahasiswa, terus saya juga menciptakan budaya yang saling kolaboratif di antar anggota saya dan juga mempunyai inovasi yang tinggi terutama. Pertama saya bahas dari pengembangan mahasiswa. Pasti nanti saya tuh mau setiap anggota saya itu tuh memang nggak hanya menjalankan prokerja nih, tapi ada manfaat yang mereka dapatkan. Mereka ada timbal balik gitu ya Kak? Iya, nggak cuma capek. Benar, nggak cuma capek, nggak cuma kayak disuruh doang, tapi ada manfaat yang mereka terima. Mungkin saya jelaskan dulu, saya di organisasi BK tuh ada 5 bidang. Ya. Ada bidang HRD, ada bidang event, humas, IT, dan pemasaran. Nah kalau misalkan saya ambil salah satu contoh di bidang pemasaran lah, kalau misalkan mereka ikut dalam bidang ini, pasti kan inovasi ide-ide untuk jualan ini kan ada ya di otak mereka. Nah itu juga bisa melatih mereka kayak mengembangkan produk mereka nih nggak hanya yang pasaran aja gitu kan, tapi ada inovasi baru gitu kan, mungkin nanti ada tambahan apa segala macam gitu kan, yang biar produknya tuh lebih menarik gitu kan. Selain produk yang mereka menarik, itu pasti nambah pemasukan juga, dimana pemasukannya itu untuk program kerja kami BK juga. Dan manfaatnya buat mereka, pertama tadi punya ide bisnis, ya kan. Terus juga mereka nanti bakal catat laporan keuangan. Jadi mereka lebih tahu nih, oh kalau misalkan saya bikin barang ini, HPP-nya berapa, saya ngambil keuntungan berapa. Mereka ya jadi kan? tahu spesifik cara kerjanya gitu ya Kak? Iya benar, jadi lebih tahu spesifiknya. Terus juga mereka bakal melayani konsumen ya kan. Nah jadi nanti mereka bisa tahu kayak, oh kalau misalkan konsumen yang tipe mudah marahan, mudah meracun ini gimana cara nanganinnya juga mereka lebih paham. Itu gitu. jadi tantangannya Kak? Jadi tantangan mereka juga itu. Jadi ketika mereka udah keluar nih dari BK, mereka bisa bawa soft skill itu di dunia mereka, entah dunia kerja atau dunia bisnis mereka. Berarti mereka udah ada bekal-bekal gitu lah Kak ya, untuk masa depan? Benar, udah ada bekalnya sendiri. Udah Kak. Mungkin saya mau nanya lagi tentang pesan dan motivasi Kakak lah. Pesan untuk motivasi ya. Kalau misalkan pesan dan motivasi saya sebenarnya pertama kalau misalkan untuk mahasiswa baru, ini saya ngomongnya dari segi mahasiswa ya. Misalkan untuk mahasiswa baru sebenarnya pesan saya banyak-banyak mencoba apapun itu. Karena kalau misalkan masih mahasiswa baru, biasanya kan mungkin jadwal kuliahnya nggak sepadat yang mungkin semester atas ya. Jadi kalau bisa coba banyak hal, lakukan apa aja yang kalian suka, cari tempat yang menurut kalian nyaman gitu kan. Karena kalau misalkan kalian selain kalian mencoba banyak hal itu nambah berelasi, kalian juga jadi tahu nih ternyata kalian tuh minatnya di bidang ini gitu loh. Misalkan kayak di BK, ternyata minat kalian di bidang bisnis gitu kan. Terus untuk mahasiswa yang mungkin lebih lanjut lagi di atasnya maba, kalau misalkan kalian memang fokusnya itu adalah untuk kuliah, tapi kalian juga ingin ikut organisasi, mungkin pesan saya perbanyak ini, maksudnya
pilih satu organisasi aja yang kalian suka. Benar-benar difokuskan gitu ya Kak? Difokuskan gitu, sesuai dengan minat kalian. Entah mungkin minat kalian di bidang seni kah, mungkin minat kalian di bidang bahasa kah, atau minat kalian di bidang bisnis kayak di BK. Kalau misalkan memang minat kalian di bisnis, ya fokusnya di bisnis saja. Jadi jangan terlalu banyak ikut kegiatan, karena semakin naik semester itu nanti tugasnya makin banyak. Oh iya Kak. Jangan sampai terlalu banyak ikut organisasi. Kuliahnya lupa. Bener. Terus kalau kayak misalkan saya sendiri, pengalaman saya dulu memang saya minatnya di bisnis kan. Jadi memang saya fokusnya di BK aja gitu. Terus untuk yang lebih lanjut lagi, ini untuk semua saya ya, untuk semua hal, itu jangan jangan pernah takut untuk ngambil konsekuensi, karena biasanya kalau orang kan takut misalkan naik jabatan gitu ya, misalkan mau jadi kabid, mau jadi direktur, kadang mereka takut konsekuensinya, was-was gitu ya. Konsekuensinya kayak berat nih gitu kan, apalagi saya semester atas semakin berat nih gitu kan. Kadang kalau misalkan kita terlalu takut, itu tuh membuat kita apa yang kita udah dapatkan sebelumnya tuh nggak dilatih lagi. Contoh misalkan kayak saya di bidang bisnis, saya sama jadi pengurus itu kan saya dapat soft skillnya kayak misalkan public speaking ya kan, terus juga kerja sama tim, penyelesaian masalah gitu. Kalau misalkan saya naik jabatan, saya bisa mengembangkan soft skill ini lagi lebih baik lagi gitu kan ke depannya. Jadi kadang yang bikin mahasiswa takut karena amanahnya yang dipegang gitu kan. Jadi meskipun memang konsekuensinya berat, bikin kurang tidur juga, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kita jalanin gitu kan. Karena apapun pilihan kita itu pasti ada manfaatnya gitu. Karena bagaimanapun hidup ini adalah pilihan ya kan. Dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita pilih aja mau konsekuensi yang mana. Oh benar Kak. Iya. Mungkin udah sampai situ ya Kak. Iya sampai situ aja. Mungkin kesan dan pesan Kakak buat tim 3R Kak. Oh, kesan dan pesan buat tim ya. Sebenarnya kesan dan pesannya buat tim semua tetap semangat ya kan ngejalanin tugasnya, karena memang apa yang kalian lakukan ini juga udah bagian kontribusi kalian ya sebenarnya sebagai mahasiswa ya kan. Ini juga kakak harap apa yang kalian lakukan ini juga berdampak baik gitu kan. Dan seperti yang kakak bilang tadi, kuliah itu jangan kuliah pulang gitu kan. Kalau bisa kuliah sambil ikut kegiatan, karena kita nggak hanya fokusnya di akademis saja, tapi kita fokusnya di pengembangan soft skill juga. Dimana soft skill ini ya lebih berdampak ketika kita bawa di luar dunia. Misalkan di dunia kuliah kan, dunia kerja atau dunia bisnis dan sebagainya. Tetap semangat ya buat kalian semua. Iya Kak. Mungkin sekian saja dari kami Kak. Pertama kami mau ngucapin terima kasih ya Kakak udah mau diundang ke podcast kami Kak. Iya. Sama-sama. Mungkin terima kasih kepada tim 3L. Mungkin boleh ditunggu video selanjutnya. Bye.